Apakah Bible bisa dihafal? Kenapa ada perjanjian lama dan baru dalam kitab Kok bisa dong Kristen? dihafal, hampir hafal seluruh Bible ya? Seluruh Injil ya? Enggak seluruh Bible. Enggak ada yang bisa hafal Bible. Meskipun pendeta nggak bisa hafal. Ya, yang saya ketahui adalah saya tidak perlu menghafal satu Bible. Tetapi saya harus tahu Inti-intinya aja, konteksnya. konteksnya. Karena ternyata gini Bang Helmi, ini mohon maaf ya, saya bukan. Setelah dipelajarin, ternyata Bible-nya saudara kita yang Kristen, itu kan ada dua bagian Bang. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Yang perjanjian lama ini ternyata bukan punya Kristen. Yang perjanjian lama ini ternyata punya Yahudi. Nah, Yahudi sudah kurang lebih 5 abad sebelum ada Yesus, Bible-nya Yahudi sudah ada gitu. Nah, Bible-nya Yahudi ini yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, kemudian beredar sampai abad keempat Masehi, baru menjadi perjanjian lamanya Kristen. Ditambah dengan perjanjian barunya Kristen, itulah menjadi Bible-nya Kristen. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah perjanjian lama ini yang dipakai oleh Kristen, itu dipahami dan ditafsir oleh Kristen secara berbeda dengan pemahaman dan tafsirnya orang Yahudi. Tentang apanya? Tentang konsep ketuhanannya, tentang konsep Mesiasnya, tentang konsep keselamatannya. Gitu Bang. Jadi apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab mereka yang namanya Tanakh, ketika sudah berubah menjadi kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani, kemudian berubah menjadi perjanjian lamanya orang Kristen, konsep ketuhanannya sudah berbeda dengan perjanjian barunya gitu. Konsep keselamatannya juga sudah berbeda. Konsep peribadatannya juga sudah berbeda. Karena orang Kristen ini sesuai dengan apa yang teks di dalam perjanjian baru, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Paulus, itu sudah berubah. Karena menurut Paulus, hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Otomatis orang-orang yang percaya dengan kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah tidak harus hidup di bawah hukum Taurat gitu. Sedangkan orang-orang Yahudi yang mempunyai kitab Tanakh ini, mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat gitu. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya juga pure monoteisme. Tetapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, nggak bisa dikatakan pure monoteisme gitu. Karena selalu Tuhannya Esa, Maha Esa, tapi selalu ada tapinya gitu. Tapinya bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Nah, kan itu klaimnya Kristen kan? Bahwa Kristen kan selalu bilang, Tuhan kami juga Maha Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi.